Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, "Fiha hudaw wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada." Di dalamnya itu, di dalam Taurat, hudan wa nur, ada petunjuk dan juga ada cahaya, karena dia berasal dari Allah dan merupakan mahajjah, jalan, ya, dan dia adalah petunjuk dan juga cahaya. Orang-orang Bani Israel yang berpegang teguh dengan Taurat, maka dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah, berjalan di permukaan bumi ini dengan jelas, dengan terang, karena di dalam Taurat ini ada petunjuk dan juga cahaya bagi Bani Israel. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu, di mana para nabi mereka berhukum dengan Taurat, mereka mengamalkan Taurat, menggunakan Taurat sebagai hukum, karena di dalam ada petunjuk. Alladzina aslamu lilladzina hadu, para nabi yang mereka menyerahkan diri kepada Allah, maka mereka berhukumnya dengan Taurat, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan undang-undang yang mereka buat sendiri, tapi berhukum dengan Taurat, menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari ketundukan kita kepada Allah adalah kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu, untuk siapa? Lilladzina hadu, mereka berhukum dengan Taurat untuk orang-orang Yahudi. Berarti Taurat ini diturunkan oleh Allah untuk orang-orang Bani Israel, untuk Yahud, bukan untuk seluruh manusia. Berbeda dengan Al-Quran yang merupakan hudal linnas, dia adalah petunjuk bagi manusia seluruhnya. War-rabbaniyuna wal-ahbar, demikian pula para rabbaniyun, ya, mereka adalah ahli ibadah, wal-ahbar, dan juga para ulama mereka sama, mereka juga berhukum dengan Taurat. Bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa yang diamanahkan kepada mereka untuk menjaga Taurat, min kitabillah, berupa kitab Allah yaitu Taurat. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi. Ya, firman Allah bimastuhfidhu min kitabillah menunjukkan bahwasanya mereka yaitu para rabbaniyun wal ahbar, mereka diberikan amanat oleh Allah untuk menjaga, yaitu menjaga Taurat. Namun mereka tidak menjaganya. Banyak di antara mereka yang merubah-rubah apa yang ada di dalam Taurat ini, dan insyaallah akan datang terangan dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwasanya mereka sudah merubah. Nah, ini tentunya adalah ulama yang rusak. Adapun ulama yang saleh, ahli ibadah yang saleh di antara mereka, tentunya enggak berani untuk merubah apa yang ada di dalam Taurat. Baik, Taurat yang sekarang ada di tangan orang-orang Yahudi ini bukan lagi Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sudah dirubah, yang sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi yang mereka tidak bertanggung jawab. Ya, jadi yang sekarang ada di tangan mereka ini bukan yang asli, yang masih utuh, tapi sudah ada perubahan di dalamnya. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran sebagian isi dari Taurat. Di antaranya adalah masalah kisos. Kisos yaitu jiwa diganti dengan jiwa, mata diganti dengan mata. Allah SWT mengatakan, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'aina bil-'ain. Dan kami telah mewajibkan atas mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dengan jiwa dan mata dengan mata. Kisos. Katabna alaihim fiha, kami tuliskan atas mereka di dalamnya, itu di dalam Taurat. Di dalam Taurat yang asli sebelum dirubah. Termasuk di antaranya yang ada di dalam Taurat adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mengatakan, alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Yang mereka temukan dia, yaitu Nabi Muhammad, tertulis
di sisi mereka di dalam Taurat dan juga Injil, memerintahkan mereka dengan kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Ini sifat Nabi SAW beramar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata Allah SWT sebutkan sifat Nabi SAW ini di dalam Taurat dan juga di dalam Injil. Sifat-sifat sahabat Nabi SAW yang mereka ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka berruku', sujud, ya, dan mereka asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, ya, mereka saling menyayangi di antara mereka dan tegas terhadap orang-orang kafir. Kemudian Allah mengatakan dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil. Yang demikian adalah sifat mereka di dalam Taurat dan sifat mereka di dalam Injil. Termasuk di antaranya adalah tadi itu sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, bahwasanya mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan ternyata Taurat yang ada di tangan mereka ini sudah mereka rubah oleh tangan-tangan jahil mereka. Ditambah lagi kalau kita melihat Taurat yang ada di tangan mereka sekarang, banyak di dalamnya perkara-perkara yang sangat-sangat bertentangan dengan wahyu. Ya, seperti celaan kepada para nabi dan juga para rasul. Ia mengatakan bahwasanya Nabi fulan berzina, Nabi fulan berzina dengan kedua anaknya, Nabi fulan minum khamar. Maka jelas ini bukan dari Allah. Ini adalah buatan manusia. Karena para nabi dan rasul mereka terjaga dari dosa-dosa besar. Baik, itu kitab yang pertama. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.